Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwati Mutanto dari kelas Reguler Pagi. Jadi pada program ini saya akan membuat implementasi struktur data linguis menggunakan Python. Nah, linguis adalah struktur data yang terdiri dari beberapa node yang saling terhubung. Jadi setiap node menyimpan data dan memiliki hubungan ke node berikutnya. Program ini memiliki beberapa operasi utama, yaitu ada input data, menambah elemen di awal, di tengah, dan di akhir, kemudian ada menghapus elemen, serta menampilkan seluruh isi dari linguis. Nah, pada baris 3 kelas node, ini adalah pembuatan node ya. Pada bagian ini digunakan untuk membuat struktur dasar dari node. Jadi setiap node memiliki, di dalam node ini memiliki data dan juga next. Untuk data sendiri, ini untuk menyimpan nilai. Sedangkan untuk next, dia untuk menyimpan alamat node berikutnya. Jadi nilai awal next adalah 0 karena node baru belum memiliki hubungan dengan node yang lainnya. Kemudian untuk pada baris 8 ini, nah ini untuk membuat linguis ya. Jadi pada bagian ini dibuat linguis kosong. Variabel head ini digunakan sebagai penanda node pertama. Jika belum ada data, maka head ini bernilai non. Kemudian ada yang ketiga, ada input data dari linguis ini pada baris ini. Jadi fungsi ini digunakan untuk memasukkan beberapa data ke dalam linguis. Jadi pengguna menentukan jumlah data yang ingin dimasukkan, kemudian setiap data akan ditambahkan ke bagian akhir linguis. Sekarang kita coba jalankan. Ini untuk menginput data di linguis. Misalnya kita pilih input linguis, kita pilih menu pertama yaitu input linguis, enter, kemudian kita masukkan jumlah elemen, misalnya ada 3 elemen. Elemen pertama dia ada buku, kemudian yang kedua pensil, kemudian yang ketiga kita masukkan pulpen. Nah, sekarang kita coba lihat tampilkan. Nah, output ini menunjukkan bahwa program berhasil menerima 3 data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Data tersebut tersimpan dalam bentuk linguis. Di sini dia ada buku, pensil, dan pulpen. Pada baris ke-17 ini, def insert begin. Nah, fungsi ini menambahkan data baru pada posisi pertama. Node baru akan menjadi head, sedangkan data lama akan bergeser ke belakang. Nah, sekarang kita masuk pilih menu kedua. Menu kedua yaitu input elemen awalnya. Terus masukkan data, misalnya kita masukkan datanya laptop. Kita pilih tampilkan kembali. Nah, laptop ditambahkan di awal linguis. Jadi data laptop berhasil menjadi elemen pertama karena posisi head berubah menjadi node baru. Kemudian di sini ada def insert pada baris ke-22. Pada baris ke-22 ini ada def insert mid. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengisi data pada posisi tertentu. Program akan mencari posisi yang dipilih kemudian memasukkan node baru tanpa menghapus data sebelumnya. Misalnya, sekarang kita pilih menu ke-3 ini. Menu ketiga adalah input elemen di tengah. Nah, misalnya data yang kita masukkan adalah mouse. Jadi dia akan
misalnya posisinya kedua. Sekarang kita tampilkan kembali. Nah, data mouse berhasil masuk pada posisi kedua sehingga node baru berada di antara laptop dan buku. Kemudian menambahkan data di akhir. Pada def insert n ini, jadi fungsi ini mencari node terakhir kemudian menambahkan data baru setelah node tersebut. Misalnya kita punya menu keempat, input elemen akhir. Datanya itu keyboard, misalnya keyboard. Sekarang kita lihat. Nah, data keyboard berada di posisi terakhir karena node baru dihubungkan setelah node terakhir. Kemudian menghapus data. Ini. Jadi fungsi ini digunakan untuk menghapus data tertentu. Program akan mencari data yang sesuai, kemudian mengubah hubungan node sehingga data tersebut dilewati. Misalnya kita pilih memilih menghapus elemen. Data yang dihapus, kita akan masukkan misalnya mouse. Jadi ini mouse dihapus. Ini adalah outputnya, mouse dihapus. Jadi pesan tersebut menunjukkan bahwa data mouse berhasil ditemukan dan dihapus dari link list. Kemudian menampilkan semua data pada baris ke-48 ini. Jadi fungsi display digunakan untuk membaca seluruh node mulai dari head sampai node terakhir. Misalnya, contohnya, kita pilih menu ke-6 yaitu tampilkan semua data. Misalnya kita pilih menu ke-6 yaitu tampilkan semua data. Ini adalah data dari list. Jadi output ini menunjukkan seluruh data yang tersimpan pada list. Jadi nomor pada bagian kiri menunjukkan urutan node, sedangkan total ini menunjukkan jumlah data yang ada. Kemudian pada while true, ini adalah menu utama program. Jadi menu utama ini digunakan agar pengguna dapat memilih operasi yang ingin dilakukan. Program akan terus berjalan selama pengguna belum memilih angka 0. Jadi menu ini menjadi tampilan utama ini. Ini adalah menu yang menjadi tampilan utama yang menghubungkan pengguna dengan semua fungsi pada program. Jadi kesimpulannya adalah program ini berhasil menerapkan konsep linked list dengan operasi dasar seperti insert, delete, dan display. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.